Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai eh, basic konsep pada genetik. Jadi kita melanjutkan materi dari mata kuliah biologi. Oke, untuk pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa itu genetik. Jadi sebenarnya genetik itu apa sih? Atau sejarahnya seperti apa? Jadi kalau dilihat, maka genetik itu adalah the scientific study of hereditas. Artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Tentang keturunan. Jadi hereditas itu dipelajari dari mata kuliah genetik. Lalu bagaimana dengan sejarahnya? Sejarah penemuannya genetik itu seperti apa? Atau istilahnya ada pernah mendengar ya Bapak genetika. Itu siapa sebenarnya? Atau bagaimana kok bisa terjadi ilmu seperti itu? Maka kalau kita lihat dari sejarahnya, genetika ini berasal dari penelitian. Penelitian dari siapa? Penelitian dari Mendel. Pasti sering mendengar ya, waktu SMP, SMA, belajar mata kuliah biologi, pasti mendengar istilah Mendel, di mana pada saat itu Mendel melakukan percobaan atau penelitian eksperimen. Yang dieksperimen apa? Adalah tanaman kacang kapri. Jadi pada saat itu dia mencoba mengkawin silangkan antara jenis tanaman kapri A dengan tanaman kapri B. Jadi spesiesnya berbeda tapi dikawin silangkan. Lalu ketika dikawin silangkan menghasilkan indukan yang baru, yang ada sebagian sifatnya dari spesies A dan ada juga dari spesies B. Ya, misalnya contoh, Anda ingin mengkawin silangkan jagung putih dan jagung kuning. Ya, mungkin belum pernah dengar ya, atau belum pernah lihat jagung putih. Tapi ada ya, jagung putih itu di daerah-daerah timur, Sulawesi itu cukup banyak yang digunakan untuk ketan. Nah, ketika dikawin silangkan antara jagung tadi, jagung putih dan jagung kuning, maka ketika dikawin silangkan itu satu bonggolnya ada beberapa warnanya itu yang mungkin agak sedikit pucat. Ada agak sedikit putih, ada juga sedikit kuning. Kuningnya tidak kuning seperti indukannya, tapi ada pucat-pucatnya. Nah, hal itu terjadi karena apa? Karena adanya tadi pembawaan sifat dari mana? Dari induknya yang putih dan juga dari yang kuning tadi. Nah, dari situ Mendel menyimpulkan bahwasannya genetik itu adalah suatu bagian dari sel yang bertanggung jawab atas sifat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari induknya ke anakannya. Lalu setelahnya ada peneliti juga ya bernama Frederick yang menjelaskan bahwasannya genetik itu merupakan senyawa kimia yang berasal dari inti sel. Artinya kita sudah pelajari sebelumnya di pertemuan sebelumnya tentang organel yang ada pada sel. Salah satunya eukariotik ya, ada inti selnya di mana inti sel itu kan ada kumpulan dari DNA. Jadi dia mengatakan bahwasannya genetika itu atau pewarisan itu berasal dari nukleus, dari inti sel, di mana inti sel itu nanti ada DNA-nya. Lalu setelahnya Albert Kossel juga menjelaskan bahwasannya genetika itu terbentuk dari asam nukleat. Jadi ada asam nukleat itulah yang membentuk yang namanya genetika atau sifat pewarisan. Nah, selanjutnya pada masa itu maka dicobalah penelitian selanjutnya seperti apa sih bentuk genetik atau bentuk DNA itu. Karena kan dikatakan tadi rata-rata ilmuwan itu mengatakan bahwasannya memang keturunan itu berasal dari DNA-nya, dari gennya. Nah, DNA RNA misalnya yang coba dijelaskan itu sebenarnya apa, bentuknya seperti apa. Maka pada saat itu Watson dan Crick ya dengan dukungan beberapa fasilitas Sinar X ya, dari Rosalind Franklin dan Wilkins dengan dukungan data analisis kimia terkait dengan basa nitrogen dari Erwin Kargov, maka mengformulasikan struktur dari DNA. Jadi Watson dan Crick inilah yang membuat seperti double helix ya. Tahu double helix ya? Double helix itu yang ada dua dua misalnya dua tali, terus tengah-tengahnya itu ada apa namanya komponennya, komponen bahasanya ada A dan G, C dan T. Nah itu kan ada kode-kodenya ya. Nah mereka inilah yang membuat formulasi struktur dari DNA, yang mengkelompokkan bahasa DNA menjadi purin dan pirimidin ya, dan memformulasikan model dari replikasi DNA. Jadi kita sudah saat ini kita melihat beberapa bentuk DNA seperti double helix itu ya karena mereka ini yang telah menemukan
bentuk dari formulasi DNA tersebut. Ya, seperti pada gambar ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam genetic information, informasi genetik. Nah, dalam mata kuliah kali ini, pembelajaran kali ini, kita nanti akan coba fokus kepada 3 hal ini. Gen, kromosom, dan yang terakhir adalah genom. Nah, sebenarnya apa perbedaan dari ketiga materi ini atau ketiga unit ini? Jadi kalau kita lihat dari yang paling kecil ya, adalah gen yang pertama. Apa itu yang disebut dengan gen? Maka gen adalah suatu basic unit pada informasi genetik. Maksudnya apa? Jadi gen ini adalah materi genetik, ya, materinya genetik yang nantinya akan mewariskan sifat. Sifat dari siapa? Dari induknya. Nah, maksudnya gen ini bagaimana? Atau bahannya apa? Genetik ini berasal dari apa? Berasal dari rantai DNA. Ya, jadi mengandung rantai dari DNA tadi. Yang misalnya satu helai atau satu double helix tadi ya, satu apa namanya ya, satu panjang begitu. Nah, dia itulah nanti yang akan mewariskan sifat-sifat dari induknya. Itu yang disebut dengan gen. Jadi materinya ya, materi basic, materi dari genetik yang mewariskan sifat dari induknya. Lalu yang kedua adalah kromosom. Pernah dengar ya istilah kromosom, ada XY dan seterusnya ya, XX, XY dan seterusnya. Ada misalnya manusia ada 42, terus misalnya dan seterusnya, itu kan kromosom. Yang ada di mana kromosom itu? Ada di nukleus. Ya, tadi seperti peneliti tadi menjelaskan bahwasannya genetik itu berasal dari nukleus, di mana nukleus itu ada kromosomnya. Nah, kromosom itu apa? Kromosom itu adalah rantai panjang dari beberapa gen. Nah, tadi kan gen itu kan rantai juga, rantai dari DNA, tapi dia tidak panjang, ya hanya satu berapa gitu ya, satu panjangnya. Nah, kumpulan dari beberapa gen itu menjadi rantai yang sangat panjang sekali membentuk yang namanya kromosom. Jadi kromosom itu merupakan bagian dari gen. Jadi kalau berbicara tentang kromosom itu adalah beberapa gen. Ya. Kalau gen itu unit dasarnya saja dari beberapa sifat. Jadi kromosom ini kumpulan dari beberapa gen tadi menjadi rantai yang sangat panjang. Lalu yang terakhir adalah genom. Apa yang maksud dengan genom? Maka genom adalah jumlah total dari material genetik yang ada pada siapa? Pada suatu organisme. Genom itu isinya apa saja? Genom itu isinya ada kromosomnya, ada mitokondrianya, ya, kalau misalnya dia misalnya sel eukariotik yang berasal dari manusia atau hewan, tapi kalau dari tumbuhan dia ada kloroplasnya. Jadi ada kromosom, ada kloroplas, dan juga ada plasmidnya, dan atau ada plasmidnya. Ya. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Nah, kalau kita lihat di sini, semua sel, ya, makhluk hidup mau dia prokariotik, mau dia eukariotik, maka semua genom dari sel itu terdapat DNA atau berasal dari DNA. Tapi ada special case, ya, special case yang dia bisa memilih antara DNA dan RNA. Tadi kalau yang prokariotik dan eukariotik, semua makhluk hidup, ya, mau dia selnya prokariotik atau dia eukariotik, maka berasal dari DNA. Tapi kalau misalnya kita berbicara case, ada special case yang tidak, yang spesial, ya, artinya dia bisa memilih. Bisa DNA atau RNA, bukan keduanya, tapi salah satunya. Jadi genetiknya itu bisa berasal dari RNA-nya atau dari DNA-nya. Nah, makhluk tersebut adalah virus. Saya tidak mengatakan virus itu adalah makhluk hidup. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup. Virus itu kan bisa hidup kalau dia ada apa? Ada makhluk hidup atau inangnya. Kalau berdiri sendiri dia tidak bisa hidup. Ya, dia mati kalau berdiri sendiri. Artinya dia tidak bisa seperti makhluk hidup yang lain, tidak memiliki ciri khas atau ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, untuk virus sendiri dia bisa melakukan duplikasi genetiknya itu dengan DNA atau RNA-nya. Itu special case-nya yang tidak dimiliki makhluk hidup lain. Nah, ini untuk variasi ukurannya dari size-nya, maka genom itu memiliki ukuran yang paling kecil ada pada virus tadi ya, yang memiliki DNA atau RNA. Dia memiliki 4 sampai 5 gen saja. Jadi kumpulan dari beberapa rantai DNA ya, itu dimakan gen, maka untuk genomnya pada virus dia hanya ada 4 sampai 5 saja.
ya gennya. Lalu selanjutnya bakteri yaitu E. coli, dia memiliki single kromosom. Single kromosom itu artinya cuma satu X saja. Nah, single kromosom itu mengandung berapa? Mengandung 4.000 lebih gen. Artinya rantainya sangat panjang. Dengan ukurannya itu 1.000 kali lebih panjang dari selnya sendiri. Sama kalau ini saya ibaratkan sama seperti ketika Anda lihat usus Anda itu kan panjangnya kalau Anda tarik lurus itu lebih panjang dari tinggi badan Anda kan begitu ya. Udah lebih panjang. Nah, sama halnya seperti ini. Kromosom itu rantainya itu lebih panjang daripada tubuhnya si sel itu sendiri. Nah, dalam manusia kita mengandung 46 kromosom di mana terdapat atau isinya kandungannya adalah 31.000 gen ya dengan panjangnya 180.000 lebih panjang daripada selnya sendiri. Ya, sel eukariotiknya itu misalnya kecil begitu, di dalamnya ada inti selnya, di dalam inti sel ada kromosomnya, ada 46 dengan panjangnya itu 180.000 lebih panjang. Ya. Nah, ini tadi dikatakan bahwasannya genetik itu berasal dari asam nukleat. Nah, asam nukleat itu apa? Jadi asam nukleat terbentuk dari nukleotid. Ya. Jadi mirip dengan bagaimana pembentukan protein, asam nukleat juga ya, di mana asam amino itu mengandung dari beberapa part. Ada 3 part yang mengandung dari asam nukleat ini tadi. Ada rantai karbonnya, 5 karbon sugarnya. Biasa disebut dengan deoksiribos atau ribos. Lalu ada fosfat grupnya, dan yang terakhir ada nitrogen base-nya. Di mana nanti inilah nitrogen base kode-kodenya. Ada adenin, ada timin, ada sitosin, guanin, dan urasil. Nah, ini yang cukup menarik. DNA dan RNA itu memiliki kode, ya. Ada D, ada A, C, G, dan T. Tapi kalau kita lihat perbedaan DNA, salah satu perbedaan DNA dan RNA itu ada pada nitrogen base-nya, kode pada nitrogennya. Bedanya di mana? Bedanya ada di guanin dan urasil, ya. Artinya kalau misalnya dia RNA ada urasilnya, kalau DNA tidak pakai urasil. Ya. Nah, ini dia konsep dari atau basic genetiknya. Nah, ini beberapa gambar terkait aktivitas pada genetiknya. Ada base pair-nya, ada selnya, di mana sel terdapat kromosom, di mana kromosom di dalam kromosom ada DNA, di mana di DNA itu ada rantainya. Ya. Jadi yang dikatakan DNA itu dia kode-kode ini tadi. Adanya, jadi DNA itu apa? Ya ini tadi ada kode-kode dari apa namanya nitrogen base-nya tadi. Ya. Lalu ada tulangnya. Tulangnya itu apa ya? Seperti tali ini. Ya. Seperti tali yang disebut dengan double helix. Nah, itu adalah gambaran dari sel yang terdapat genetiknya atau bagaimana nanti genetik tersebut. Nah, ini adalah bagaimana kromatin packagingnya, bagaimana kromatin itu dapat mengangkat ataupun dapat membentuk yang namanya genetik tadi, sehingga nanti masuk ataupun terdapat di dalam kromosom. Jadi ini kalau kita lihat kromosom, perbedaannya, diferensinya antara kromosom dan gen, maka kalau kromosom dia mengandung DNA, molekul, dan protein, di mana proteinnya dia bersifat histones dan DNA-nya ini dia bersifat nukleosom. Lalu pada manusia terdiri dari 46 dengan 23 pasang. Jadi DNA itu, kromosom itu pada manusia itu dia berpasang-pasangan. Ya, tidak berdiri sendiri, tidak tunggal, tapi berpasangan 23 pasang, berarti totalnya adalah 46. Di mana 44-nya itu bersifat somatik kromosom. Ya, pembentukan badannya, tubuhnya, terus tinggi badannya, kulitnya, rambutnya, dan seterusnya. Itu dia ada di 44 somatik tadi. Lalu terakhir, 2 kromosom terakhir itu yang menentukan jenis kelaminnya. Apakah dia perempuan atau laki-laki, X atau XY, ya, atau Y tadi ya. Itulah yang menentukan jenis kelamin. Lalu ini kalau kita lihat gen, nah kalau gen dia konstitut dari apa? Dari kromosomnya. Di mana tadi kan
gen itu berada di dalam kromosom. Jadi kalau kita ngomong kromosom, pasti ada gennya. Tapi gen itu belum tentu menjadi kromosom. Artinya dia gen itu kan beberapa rantai. Jadi kalau kita berbicara kromosom, maka terbentuk dari beberapa gen. Jadi di dalam kromosom ini ada gennya. Di dalam gen ada DNA-nya. Nah, dalam pembentukannya ya, maka dia DNA dibawa oleh RNA dan nantinya RNA akan membentuk ataupun diberikan menjadi protein. Nah, protein inilah nanti yang akan membentuk sifat dari hereditasnya, sifat keturunannya. Jadi kalau saya gambarkan, maka DNA itu adalah sebagai cetak birunya atau blueprintnya yang nantinya akan menggambarkan kira-kira anaknya nanti kulitnya warna apa, rambutnya warna apa, atau bentuknya lurus, keriting, atau seterusnya, itu adalah DNA yang menentukan. Nanti DNA inilah yang menentukan pewarisan sifatnya seperti apa anaknya nanti. RNA itu sebagai penjembatanannya. Kenapa? Karena kode DNA itu tidak bisa direalisasikan oleh protein. Jadi protein ini untuk membentuk perintah dari DNA itu perlu yang namanya translator. Jadi bahasa DNA ini ditranslitkan oleh siapa? Oleh RNA. Dan dibawa, ditransportkan, didistribusikan ke protein melalui RNA. Jadi sebagai penjembatannya. Kenapa? Karena DNA ini hanya terdapat pada nukleus dan dia tidak bisa menuju keluar dari nukleus. Yang bisa keluar masuk adalah RNA. Jadi RNA ini juga memiliki peran yang sangat penting ya untuk apa? Membawa pesan dari siapa? Dari DNA kepada protein. Maka protein baru bisa mengeksekusi ya anaknya nanti berwarna apa, kulitnya berwarna dan seterusnya, itu kalau RNA-nya sudah mentranslitkan pesan dari DNA. Oke ya. Jadi itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk lebih jelas tentu kita akan bertemu lagi pada perkuliahan secara luring dan akan membahas secara detail terkait dengan apa itu genetika, lalu bagaimana pembawaannya, lalu bagaimana perannya, serta kita akan bahas lebih detail tentang DNA, RNA, serta protein. Oke, saya akhiri. Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,